nama Piagam Jakarta. Nama ini tidak dikenal tahun 45 itu. Nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu berasal dari Profesor Yamin. Yang disebut Piagam Jakarta itu secara formil adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar kita, kecuali beberapa kata yang diubah. Dan rancangan Undang-Undang Dasar ini disusun oleh 9 orang, yaitu pertama Bung Karno sendiri, almarhum, kedua Bung Hatta, ketiga Muhammad Yamin, keempat Mr. Subarjo, kelima Mr. Maramis, keenam Kiai Haji Khan Muzakir, ketujuh Kiai Haji Wahid Hashim, kedelapan Abi Kusno Cokrosioso, dan Agus Salim. Ada yang berpendapat bahwa Panitia 9 yang menyusun rancangan pembukaan itu menyalahi prosedur karena pada akhir bagian pertama sidang BPU PKI dibentuk 3 panitia. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar diketuai Bung Karno, Panitia Perekonomian diketuai Bung Hatta, dan Panitia Pertahanan yang diketuai oleh almarhum Pak Abi Kusno Cokrosioso. Tidak ada panitia perancangan pembukaan, sehingga dianggap itu menyalahi prosedur. Dan ini diperkuat karena ketika Bung Karno menyampaikan pertama kali laporan hasil perancangan Undang-Undang Dasar itu, beliau mendahului dengan mohon maaf bahwa ini kita ada tim kecil yang menyusun pembukaan itu dan bahkan itu dibahas di luar. Saya sendiri berpendapat tidak ada kesalahan prosedur. Alasan saya pertama, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Dasar, yang disebut dengan Undang-Undang Dasar itu senantiasa terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Bahkan kita dulu zaman Orde Baru itu ditambah dengan penjelasan, dianggap sebagai dokumen resmi. Tidak ada Undang-Undang Dasar tanpa pembukaan, walaupun pendek, tapi tetap ada. Jadi itu bagian dari integral Undang-Undang Dasar. Jadi kalau panitia perancangan Undang-Undang Dasar itu menyusun juga pembukaan, itu bagian dari tugasnya. Sehingga bagi saya tidak ada kesalahan. Kemudian yang kedua, rancangan pembukaan itu kemudian dibahas panjang lebar dan kemudian disetujui bersama-sama dengan rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian nanti akan dibahas tanggal 18 Agustus 45 itu oleh PPKI. Itu yang pertama penegasan saya. Jadi hasil pekerjaan membuat pembukaan Undang-Undang Dasar itu pekerjaan resmi, bukan pekerjaan semacam prosedur ini. Itu bagian dari tugas merancang Undang-Undang Dasar. Jadi sebetulnya yang akan dibuat itu pembukaan. Tidak ada bahasa Piagam Jakarta, Jakarta Charter, tidak ada. Karena memang tidak ingin membuat charter, tapi membuat pembukaan. Tapi kemudian nama Piagam Jakarta itu tidak hanya populer. Kita selalu bicara Piagam Jakarta. Tetapi mempunyai arti hukum karena masuk dalam pembicaraan dalam forum-forum yang membahas hukum dan bahkan dimuat dalam dokumen hukum. Salah satu dokumen hukum yang menyebut Piagam Jakarta itu Dekret Presiden 5 Juli 59. Saya bacakan saja meskipun itu sudah semua tahu. Sebelum masuk pada diktum itu, dekret itu dalam pertimbangannya pada akhirnya mengatakan bahwa kami, maksud beliau Presiden Soekarno sebagai Presiden dan sebagai Panglima, sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Perang, bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta, disebut Piagam Jakarta, tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Jadi kalau kita melihat ini, nama Piagam Jakarta itu mempunyai sifat hukum. Bahkan kalau kita menggunakan ungkapan Bung Karno dalam 5 Juli itu, dia mempunyai sifat konstitusional karena dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Sebagai legal document, dia Piagam Jakarta itu menjadi pokok pembahasan ketika merancang Undang-Undang Dasar itu dan dibahas satu persatu ya pada waktu itu. Yang seperti sekarang bunyinya itu, seperti aslinya dulu Piagam Jakarta itu. Dan itu disetujui
bukan hanya oleh panitia perancang, tapi oleh BPUPKI. Tapi kemudian pada perkembangan selanjutnya diterima berbagai masukan yang berkeberatan terhadap 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan piagam yang kita namakan Piagam Jakarta hanya dikurangi 7 kata itu, dan barangkali ada istilah-istilah kecil lain, tapi saya anggap penting. Itulah yang jadi pembukaan. Jadi kalau kita bicara Piagam Jakarta secara keseluruhan, itu adalah pembukaan. Hanya tidak ada 7 kata itu. Di Perancis, mulai tahun 71 berkembang doktrin yang namanya Constitutional Bloc. Constitutional Bloc itu terdiri dari, pertama disebut pada waktu itu selain Undang-Undang Dasarnya sendiri yang berlaku, Undang-Undang Dasar tahun 58, ada unsur-unsur konstitusional lain yang merupakan bagian integral dari sistem konstitusi Prancis. Itu pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 46. Itu diatur tentang hak-hak asasi ekonomi dan sosial. Yang kedua yang dimasukkan dalam lingkup konstitusi itu adalah Piagam Hak Asasi 1789 itu, yang dikenal dengan Declaration of Man and Citizen 1789 itu. Kemudian yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 58. Yang keempat, termasuk juga prinsip-prinsip fundamental yang diterima, yang dibenarkan oleh hukum. Yang kelima, termasuk juga persoal deklarasi lingkungan. Jadi pembukaan itu doktrin. Karena itu saya catatan mengatakan kalau kita bicara tentang sistem Undang-Undang Dasar 45, jangan hanya bicara tentang Pancasila dan batang tubuh, tapi pembukaannya. Karena pembukaan itu memberikan landasan konseptual selain landasan filosofikal mengenai yang menjelma dalam batang tubuh itu. Bisa soal kedaulatan rakyat dan sebagainya. Dan akar dari pembukaan itu adalah piagam yang kita namakan Piagam Jakarta. Persoalan timbul karena hilangnya 7 kata itu. Tapi pada saat itu, pada tanggal 18 Agustus 45 itu, dihilangkannya 7 kata itu merupakan kesepakatan dari PPKI. Kesepakatan bangsa Indonesia yang diwakili oleh PPKI itu. Ini bahasa hukum nih ya, mohon maaf kalau dari segi bahasa lain ada lain pengertiannya. Ini bahasa hukum. Mengapa kalau begitu tidak selesai? Persoalan Piagam Jakarta itu mulai dibicarakan lagi di forum politik di Konstituante. Pada saat Konstituante mendiskusikan tentang penyusunan Undang-Undang Dasar baru Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 50. Ada berbagai macam pikiran bagaimana semestinya dasar itu. Ada yang menghendaki dasar nasionalisme, ada yang menghendaki dasar sosialisme. Dari kelompok Islam mengatakan, ya menurut kami dasar yang bagus itu ya Islami. Meskipun Bung Karno pada tanggal 22 April 59 ketika pembukaan sidang konstituante sudah mengingatkan agar Undang-Undang 45 lah yang kita jadikan Undang-Undang Dasar. Sehingga pada suatu ketika Pak Prawoto Mangkusasmito ditanya, bagaimana sih? Sehingga timbulkan yang dikatakan deadlock. Pak Prawoto mengatakan, dan saya menganggap ini secara ilmiah rasional, ini forum untuk mendiskusikan dasar bernegara. Jadi setiap kekuatan politik diberi kesempatan. Karena itu forumnya, forum demokrasi untuk membahas dasar bernegara itu. Yang mereka yang kelompok pendekatan sosialisme, ya mereka juga menyampaikan itu, bisa kita baca sampai hari ini. Ada yang pendekatan nasionalisme. Tapi anehnya, saudara-saudara, dalam perjalanan, kok yang dianggap bermasalah betul itu yang mereka mengatakan ini berkaitan dengan Piagam Jakarta itu, yang dianggap menjadi masalah di Republik ini. Yang mereka memperjuangkan sosialisme enggak dipersoalkan. Jadi ini dari segi cara berpikir demokratis, kebebasan berpendapat, cara berpikir ilmiah menjadi kok ini yang diburu-buru. Sekarang saya akan mundur sedikit mengenai apa sih keberatan terhadap 7 kata itu. 7 kata itu kalau diterima itu mencerminkan sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan agama. Dan ini kemudian terumus di dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar itu yang menyatakan
presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Sekarang sudah dihapus, yang ada warga negara Indonesia. Mengapa ini? Kalau bicara pendekatan politik, maaf saya tidak mengerti. Kalau ini diterima, tidak akan ada kebebasan bagi yang lain. Termasuk tidak ada kebebasan bagi orang Islam sendiri. Karena orang Islam seolah-olah akan dipaksa untuk menjalankan agama itu. Meskipun memang sudah semestinya begitu. Tidak ada kebebasan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tapi yang lebih filosofikal, dan itu termasuk Bung Hatta penganutnya, bahwa kita perlu memisahkan antara negara dengan agama. Separation of state and religion. Kalau dalam buku Belanda, bahasa Belanda dikatakan scheiding van kerk en staat. Sebetulnya ajaran pemisahan agama dengan negara, kata yang kemudian kita kenal dengan sekularisme itu adalah sebetulnya merupakan reaksi dari sistem bernegara di masa abad pertengahan itu, di mana kekuasaan negara ada di tangan penguasa agama yang menimbulkan berbagai ekses dan lain-lain gitu, dianggap bertentangan demokrasi macam-macam gitu ya, sehingga perlu ya untuk menjamin kebebasan dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan sepertinya tidak konsekuen betul bahwa memisahkan ini totally terpisah. Tolong dicek, kalau tidak salah sampai hari ini kepala negara Inggris, raja atau ratu Inggris itu secara formal adalah kepala gereja, meskipun hanya formal saja. Menunjukkan berarti sebetulnya pengertian pemisahan itu tetap ada tempat seperti itu. Sekarang sudah diterima, seperti saya katakan, sejak pengesahan 18 Agustus 45 itu, kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam untuk penduduk-penduduknya itu dan syarat presiden beragama Islam itu sudah tidak ada. Dan kita anggap sebagai konsensus nasional. Artinya sudah selesai. Tapi kok masih diomongkan gitu ya. Baik yang masih ingin maupun yang takut sekali kalau itu ada gitu. Mengapa nggak kita berhentikan aja? Tapi kalau kita berhenti, apakah berbagai prinsip yang kita anggap sesuai dengan tuntutan menjalankan syariat Islam itu tertampung tidak dalam sistem yang ada sekarang ini? Saya menganggap ada, paling tidak saya mencatat, ada 6 yang merupakan aplikasi dari yang kita sebut Piagam Jakarta itu. Suka atau tidak suka gitu ya. Pertama, Pancasila. Tunjukkan kepada saya dan siapapun sila-sila Pancasila itu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau tidak dilaksanakan pada ajaran Islam, salahnya siapa? Suatu ketika, Ki Bagus Hadikusumo ditanya, kasih arti ketuhanan yang Maha Esa itu. Beliau jawab dengan cepat, tauhid. Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kalau kita tidak melaksanakan Pancasila berdasarkan prinsip tauhid itu, ya jangan marah pada orang dong, jangan marah pada hukum dong. Mari kita coba marahi diri sendiri dengan bekerja lebih giat untuk mengisi itu. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu meskipun sudah menghilangkan 7 kata itu, masih mengandung tuntunan keagamaan itu. Masih disebutkan misalnya bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu agama. Kita mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah pada kita. Jadi sudah tetap memberikan jiwa itu. Ketiga adalah batang tubuh. Pasal 29 ayat 3 dikatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu ya agama. Dan kalau kita mengikuti Ki Bagus Hadikusumo ya tauhid. Selanjutnya saudara-saudara, semangat keagamaan di dalam bernegara itu, kita ada berbagai sendi bernegara itu. Ketika sendi kerakyatan, sendi keadilan sosial, sendi kemanusiaan, sendi kebangsaan. Itu semua sendi-sendi yang merupakan terdapat dalam ajaran agama kita. Hanya tinggal kita mengisi, misalnya sudah begitu dekat dikatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan itu
musyawarah fil amri itu ya. Jadi itu sangat religius. Tetapi di dalam upaya sekularisasi tanda kutip permusyawaratan itu kita kedepankan itulah adat istiadat Indonesia. Jadi diambil akarnya musyawarah itu adalah dari hukum adat, dari adat istiadat Indonesia. Tapi orang lupa bahwa ada ajaran dalam hukum adat. Hukum adat suatu masyarakat tidak lain daripada hukum agama yang hidup di masyarakat itu. Jadi artinya bagian-bagian banyak, bagian-bagian itu dari yang namanya adat istiadat itu berakar dari yang namanya agama, termasuk permusyawaratan itu. Paling tidak bertentangan. Ya, kadang-kadang kita kan melemah-lemahkan diri kita sendiri gitu ya. Sekarang juga prinsip-prinsip itu diperkuat dalam praktek ketatanegaraan kita sejak tahun 45. Saya akan ambil contoh praktek ketatanegaraan. Atas nama demokrasi, kita tidak larang membuat partai Islam. Demokrasi kita pakai, tapi kita membuat partai Islam. Selanjutnya, praktek misalnya, kita sejak tahun 45 mempunyai departemen atau kementerian yang mengurus agama. Pak Rashidi, almarhum Profesor Rashidi adalah Menteri Negara pertama yang mengurus agama. Kemudian menjadi Departemen Agama. Yang bagian terbesar dari urusannya adalah mengurusi orang Islam. Mengapa? Karena memang penduduknya banyak gitu ya. Suka atau tidak suka gitu. Kita contohkan lagi dalam bidang perundang-undangan. Banyak sekali undang-undang kita atau undang-undang kita yang undang-undang yang menjadikan hukum Islam menjadi hukum positif. Misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang bank syariah, undang-undang macam-macam gitu. Jadi sebetulnya meskipun 7 kata itu tidak ada, tapi sebetulnya dengan kearifan bapak-bapak kita, teman-teman kita yang ada di dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu berjuang untuk ini, dan ini hasilnya. Bahkan karena undang-undang bidang tertentu di hukum Islam itu berlaku juga pada orang yang bukan agama Islam. Misalnya gini, perbankan syariah. Perbankan syariah itu artinya tata kelola perbankan syariah itu harus mengikuti hukum syariah mengenai keuangan. Siapapun yang melakukan hubungan keuangan dengan bank syariah, transaksi bank, dia harus tunduk pada kaidah syariah itu. Jadi mengikat juga. Dalam bahasa Belandanya dulu namanya vrijwillig onderwerping. Tunduk kepada saudara karena kami ingin mendapat manfaat itu, ya nggak apa-apalah. Apakah pilihannya perjuangan untuk meletakkan kembali kata-kata itu, apakah perjuangan substantif, memperjuangkan isinya sehingga menjadi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.